Kalau kita yang ada di parlemen ini ngerjainnya adalah betul-betul regulasi-regulasi yang memang sudah direncanakan. Tapi teman-teman total politik ini kadang-kadang tanpa rencana kita jadi belok rencana kita. Ini lebih canggih mana Hambalang Boy sama Kabinda ini? Hambalang Boys dengan Kabinda. Iya. Tentunya kita support Pak Prabowo lah. Jadi saya sebagai pengusaha sampai saat ini secara teman-teman juga dari kuliner termasuk oleh-oleh kita termasuk teman-teman juga ada mengalami penurunan. Orang bertanya kenapa negara-negara lain ini kan sebenarnya kan impact situasi ini kan secara global. Tetapi memang orang lupa di negara kita ini ada variabel-variabel yang tidak dimiliki oleh negara-negara lain. Buat TKI dolar naik ini untung apa enggak? Kalau bagi pekerja migran, apalagi yang basis penggajiannya itu pakai dolar, itu sangat menguntungkan keluarga di dalam negeri. Orang mungkin ketika Pak Prabowo mengatakan bahwa orang desa tidak pakai dolar. Buat gua, itu adalah penegasan arah baru ekonomi kita. Dan proposal seperti apa yang abang akan baca dan abang akan eksekusi ya? Atau Kalau dalam situasi sekarang tergantung angka aja bos. Kira kita lihat angka kan. Kalau cocok masih mampu-mampu, itu langsung cepat itu aja. Salah satu ikhtiar politik pemuda Muhammadiyah yang paling sukses adalah ikhtiar politik bergerak 1912 yang mengusung pasangan Prabowo Gibran. Cananto nggak Ini supaya- bentar. Saya nggak lihat Cananto tepuk tangan tadi itu. Pak Jokowi yang menang itu artinya apa tuh? Itu artinya bergerak 1912 bekerja secara efektif. Abang-abang kita semua, ya kan? Wah, silakan duduk. Negara demokrasi bebas pilih kursi ya, kecuali kursi host ya. Mantap. Senang sekali nih. Boleh minta mikrofon lagi gak? Ini di sini agak krisis mikrofon nih. Takutnya kalau kita pidato di panggung nanti kita kalahin ketua pemuda Muhammadiyah dan wakil presiden. Cek. Nah, Di sini nih Tum Fikar kemarin bikin wapres sur nih di sini nih kemarin. betul. Ya. Jadi Bang Todo harus melihat dan mendengar kembali pidato Zulfikar Tawala kemarin. Sudah ada di IG. Wah. Disitulah saya baru tahu bahwa Wapres Gibran itu adalah Arjuna, ya kan? Sosoknya seperti. Coba dijelaskan dulu Tum Fikar. Apa maksudnya Pak Wapres ini Arjuna ini dan sahabatnya pemuda Muhammadiyah ini apa? Coba kasih dulu. Belum. Ya. Gus. Hal 3 basis di Serius. social base, kemudian Tuh Bang Todo mau ngomong tuh. Katanya jadi komandan Kokam. Mas Gibran, serius. Serius sekali. Ya, apa maksudnya orang bertanya-tanya itu tuh kemarin. Wih, Gibran kok Arjuna? Apa? Kalau Gibran Arjuna terus Cak Nanto apa? Iya. Ya. Cak Nanto aku lihat topimu udah bagus loh Cak. Ada tulisan alonya olahragamu udah yoga aku lihat-lihat sekarang. Iya. Tadinya olahragamu matador kan? Sama karapan sapi kan kamu biasanya Cak. Ayo duduk dulu. Memang Cak Nanto tuh lebih butuh banyak dihibur. Jadi kita kasih kesempatan dia menerima hiburan. biasa Bang, namanya caleg gagal itu harus sering kita hibur. Coba jelaskan dulu tuh, enggak ini penting ini. Supaya orang tidak syahwa Ya, sangka. itu konteksnya itu konteks 2024 kemarin. Itu mirip-mirip di Begawat Gita itu kan kisah bercerita tentang bagaimana Krishna memberi nasihat-nasihat kepada Arjuna. Ya mirip-mirip perang Kurusetra kan di dalam Begawat Gita itu. Tokoh muda agak galau pada saat itu kan. Tapi karena tuntutan zaman akhirnya dia mengambil langkah catur yang tepat.
Oh iya, iya. Boleh tepuk tangan, tepuk tangan. Masuk akal, masuk akal. Tapi ini gue lihat Tum Fikar ini orang Bugis pertama, orang Makassar pertama yang ngomong soal Krishna ini bos ya kan. Iya. Yang lainnya enggak. Oke, kita inilah ya kita. Lu jangan bawa-bawa terus ke Makassar terus ke Tum Fikar ini. Iya iya. Bang, Nggak supaya kami nih, Kawendra Bang. tahu, Iya. ini Makassar yang lain. Kami orang Makassar ini Bang, loyalitasnya itu harus 150% Bang. Kenapa Karena tuh? kalau hanya Kenapa? 100% Bang, sudah ke diskon 50% Bang. Tersisa 50 soalnya. Tersisa Oke. setengahnya. Oke, kalau Tum Zulfikar Tawala kan kita sudah tahu dan sudah mahfum semua kan sebagai tuan rumah acara Tanwir Pemuda Muhammadiyah kali ini. Di sebelahnya di sebelahnya kita kenalkan dulu, coba lu kenalkan dulu siapa beliau nih. Beliau ini 100% Adidas. Ya. Kabinda juga kadang-kadang. Tersertifikasi. Tersertifikasi. Iya. Iya. Ya, Pinnya pin kancil. ya. Padahal anggota DPR, Terus- tapi memilih pin kancil. Terus apa bedanya kancil dan DPR? Ya. Ya. Terus pertanyaan pertama itu kenapa jangan hidup Jokowi aja gitu maksudnya. Ya. Boleh tidak dijawab, silakan. Nggak dijawab ya. Iya, iya, iya. Oke, ada Kawendra. Tepuk tangan dulu untuk Kawendra. Yang semuanya. Ya. Salam dulu, salam dulu. Sapa dulu teman-teman Muhammadiyah. Teman-teman semuanya yang hadir hari ini, kawan-kawan pemuda Muhammadiyah, tentu ada Tum Zulfikar, Bang Todo, Aji Krishna, sahabat kita, Dynamic Duo, Totpol, pengendali instrumen politik Indonesia. Jadi teman-teman semuanya, kalau kita yang ada di parlemen ini ngerjainnya adalah betul-betul regulasi-regulasi yang memang sudah direncanakan. Tapi teman-teman total politik ini kadang-kadang tanpa rencana kita jadi belok rencana kita. Oke, sebelum mulai Pak Kawendra pertanyaannya lebih canggih mana Hambalang Boy sama Kabinda ini? Hambalang Boys dengan Kabinda. Iya. Tentunya kita support Pak Prabowo lah. intinya. Kertanegara. Takut dia. Basisnya Kertanegara. Betul. Oke, Kita cari persamaan. Iya. Nah, ya, jangan dieksploitasi perbedaannya. sebelum Kawendra dapat voice note kita langsung ke yang ketiga Dir, perkenalkan Ya. Dir. Ini adalah kalau beliau sebelahnya ini adalah ketua Gekraf ya, Gekraf. Gerakan Ekonomi Kreatif. Ini pelaku ekonomi kreatif dan Yes. wajah ekonomi kreatif dari Provinsi Bali. Aji Krishna, boleh tepuk tangan. Iya. Siapapun gubernurnya nggak masalah, tapi wajah Bali, wajah ekonomi kreatif dan UMKM Bali ya Aji Krishna. Ya, sapa dulu Ji ini. Ya, terima kasih dari teman-teman pemuda Muhammadiyah undangannya dari undangan kemarin dan hari ini juga kita terima undangan. Terima kasih dan terima kasih juga teman-teman selamat datang di Bali. Jangan lupa mampir ke Krishna. Penting nih. Aji Krishna ini termasuk golongan Korea-Korea juga karena memulai karirnya dari bawah juga Ri. Nanti kita tanya-tanya ya. Nah, sebelahnya nih siapa nih Ri? Yang terakhir ini agak getar kita bos. Agak getar. Ya kalau beliau bersin IHSG bergoyang bos. Iya. Iya, dan beliau ini dari lahir saja udah tua. Ya. Ya karena namanya abang kita, Abang Todo Tua Pasar Ibu. Wah, boleh tepuk tangan. Terima kasih. Iya. Bang, Salam. abang nih hari ini sebagai Dewan Penasehat KKSK apa sebagai Wakil Menteri? Oh, banyak kali jabatan abang nih ya. Coba sapa dulu bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semuanya. Tentunya hari ini saya bingung. Ini pemuda Muhammadiyah tapi total politik. Ya kan? Artinya memang mungkin pendiri total politik adalah pemuda Muhammadiyah berarti ya. Pak, Ya. Kita sebelum ditimpa kita timpa duluan Pak. ini, Pak. Bang, boleh pendiri total politik pemuda Muhammadiyah, pendiri total politik itu boleh saja. Tapi penyantun total politik adalah Todo Tua Pasar Ibu. Itu Bang, penting. izin Bang pertanyaan Ya, pertama dulu. ya. Bedanya Sulawesi Selatan Abang sama Sulawesi Selatan Tum Fikar ini apa bedanya Bang? Bedanya, ya nggak ada bedanya cuma nama doang, darah kita sama. Tapi Abang harus 150% juga kayak loyalitas kata Tum Fikar tadi. Jadi ini apa namanya Pak Wamen Zul ini
toko potensial Sulawesi Selatan sekarang. Nah itu. Iya kan? Toko potensial Sulawesi Selatan. Iya. Di luar Sulawesi Selatan nggak terlalu potensial, apa gimana? Nggak terlalu potensial. Tapi ini Pak Wamen acara ini apa? Rakernas. Kita istilahnya tanwir Bang. Tanwir. Kalau eksternal biasanya sebutnya rakernas. Ya, kalau di Bang, kalau di HKBP namanya apa kalau di HKBP Bang? HKBP Kongres. Kongres. Enggak, pertanyaannya begini, confirm sudah 2 periode. Waduh, gua gak ikut-ikut kalau itu. Kalau abang, tepuk tangan cuma 3 Bang. Ya. Yang lainnya bukan apa-apa, yang lainnya nggak enak sama Cak Nanto soalnya. Berarti kurang keras tepuk tangannya, masih belum main barang ini. Iya. Iya, iya. Dan juga selain abang-abang senior-senior kita yang ada di depan, Ri, hadir. Ini fenomenanya seperti fenomena ini, Pak Jokowi yang katanya ingin turun. Pak Jokowi mantan presiden, yang ingin turun gunung katanya di bulan Juni. Ada juga mantan ketua umum yang mendahului Pak Jokowi juga pengen turun gunung sekarang. Ada Cak Nanto di depan kita deh. Ya. Saya lihat udah pakai topi yoga deh kan. Udah mau yoga-yoga juga kamu. Ya, iya. Mantap Jaranto ya. Oke. Beliau ini ketua umum Pemuda Muhammadiyah pertama yang masuk total politik. Iya. Ya Oke. Jaranto ini mantan komisaris Sang Hyang Sri ya. Yang perusahaannya udah nggak ada. Iya, BPN Konstruksi. Iya. Spesialis hilirisasi Bang, ya memang dia. Oke, kita mulai dulu lah Ri ya. Hal-hal yang agak serius dikit ya. Ya dari tuan rumah yang punya Bali dulu, Bo. Haji Krisna, ini saya mau nanya Ji. Kalau kita tanya sama Pak Wamen pekerja migran, Bapak anggota Dewan yang mulia, dan Wakil Menteri investasi, pasti beliau menjelaskan ekonomi kita baik-baik saja. Optimisme ke depan, ekonomi di bawah sudah bangkit lagi menuju Indonesia emas. Wah, hal-hal yang bagus lah. Haji Krisna ini kan ada di lapangan, melihat dan merasakan denyut ekonomi di lapangan. Nah, Haji Krisna boleh share nggak ke kita, gimana sekarang situasi masyarakatnya tuh, ekonomi kita gimana Ji? Ya ngelihat perkembangan ekonomi sekarang ya jujur kita ada penurunan tapi tidak terlalu banyak, hanya 10% dari sebelumnya. Karena melihat juga daya beli sekarang agak turun. Nah tentunya mungkin saya berharap juga semoga pemerintah mungkin membuat kebijakan yang kedepannya lebih baik lagi. Jadi saya sebagai pengusaha sampai saat ini secara teman-teman juga dari kuliner termasuk oleh-oleh kita termasuk teman-teman juga ada mengalami penurunan. Saya berharap selalu juga mendukung apapun program pemerintah. Kita sebagai pengusaha apalagi saya orangnya betul-betul netral. Jadi program yang sudah bagus kita pasti akan support. Ya tentunya ini butuh proses. Ya segala sesuatu harapannya semoga di tahun 2026 nih ekonomi tumbuh. Itu sih harapan kami. Wah mantap. Oke, Haji Krisna, kalau kemarin Pak Prabowo berpidato orang desa itu nggak pakai dolar kata Pak Prabowo. Nah, kalau menurut Haji Krisna orang Bali ini kalau dolar naik untung atau malah rugi kalau orang Bali kalau dolar naik? Ya, terutama kalau ini kan- UMKM. Iya ini sempat ramai juga kan. Tapi kalau bicara pidato kemarin, nah sedangkan kalau Krisna sendiri kan jualnya bayarnya pakai rupiah. Ya sementara ini kalau Krisna sendiri artinya dengan dolar naik juga sedikit tidak ada pengaruh lah dengan ekonomi kita, dengan bisnis kita. Nah semoga dolar ini dalam waktu cepat bisa turun biar rupiah kita mulai stabil itu sir. Mantap. Kita ke Bang Todo udah ngambil mikrofon nih Bang. Bang. Iya. Iya. Coba Bang dibantu dulu Bang. Ini kan belakangan ini kita ada yang salah paham, ada yang resah, ya kan? Kita nih akan kembali ke sentralisasi apa enggak segala macam. Bahkan tadi soal dolar, soal capital control. Nah, Bang Todo coba deh Bang, kasih kasih pencerahan ke kita nih Bang. Oke. Apa yang kita hadapi sekarang? Jadi pertama-tama begini, kementerian kami ini kan salah satu tupoksinya itu mengenai konsolidasi perizinan berusaha. Nah
90%-an kekuatan fundamental usaha kita itu ada di sektor UMKM dan menengah, kecil. Nah, korelasinya di mana dengan teman-teman ekonomi kreatif, bahwa memang juga mayoritas atau boleh dibilang hampir seluruh daripada pelaku usaha yang di sektor UMKM ini bergerak di sektor ekonomi kreatif. Makanya itu padanannya itu. Nah, itu pertama. Total jumlah angkanya sekarang kurang lebih itu pelaku usaha kecil menengah itu yang memiliki nomor induk berusaha itu sudah ada sekitar 15 juta. Itu ya. Nah, kaitannya tadi misalnya dalam konteks bicara Pak Presiden, sebenarnya memang kan di sektor UMKM ini atau ekonomi kreatif ini dua. Bahwa pergerakan dolar bagi dunia pengusaha itu apabila kita punya demanding terhadap impor bahan baku. Ya kan? Hampir semua mungkin di sektor ekonomi kreatif, apalagi yang seperti Beli Aji ini lakukan, ini semua sebenarnya materialnya dari dalam negeri. Bahkan ini yang sebenarnya kesempatan kita dorong agar produk-produk daripada ekonomi kreatif ini bisa semakin meningkat lagi di pasar ekspor. Nah, ya kan? Jadi dengan dolar naik ini sebenarnya rumusannya kita menghindari impor dan meningkatkan ekspor, ya kan? Jadi itu. Jadi kaitannya yang itu yang pertama. Hebat Pak, Wakil Menteri kita ini. Yang kedua, inilah waktunya sebenarnya negara kita untuk balik. Ya, kampanyenya itu meningkatkan konsumsi dalam negeri dari produk-produk nasional. Sehingga cost of spend masyarakat kita ini nggak ikutan naik terhadap itu. Secara keseluruhan memang sebenarnya konteks berbicara kenaikan dolar ini itu impactnya memang ke sektor-sektor yang lebih dominan penggunaan terhadap bahan bakar minyak. Karena memang kita masih mengimpor, ya kan. Nah, memang beberapa di sektor-sektor yang masuk UMKM seperti penggunaan plastik, di mana itu kan kaitannya dengan sektor-sektor industrial petrochemical ini. Tetapi kan di negara kita ini kan sebenarnya inilah yang kita dorong. Ekonomi kreatif ini dengan inovasi yang ada sudah harus memikirkan men-shifting daripada ketergantungan kebutuhan material impor ini terhadap yang ada di dalam negeri. Selama itu masih dijaga, ya kan, kita punya keyakinan bahwa ya kenaikan dolar tidak mempunyai impact yang terlalu signifikan terhadap pelaku usaha. Jadi itu pertama. Jadi ini sebenarnya timingnya. Nah, apalagi kan di negara kita ini ada kementerian yang khusus berbicara terhadap ekonomi kreatif, Ekraf ya. Kemudian di sini ada Ketua Umum Gerakan Nasional Ekonomi Kreatif. Jadi ini memang jadi kita juga melihat ini dari angka-angka. Nah, sekarang berbicara terhadap pertumbuhan ekonomi. Kenapa kita bisa stable di situ? Satu, memang karena konsumsi kita, spend of konsumsi kita naik, di mana itu spend of konsumsi kita itu hitungannya distribusinya itu majority ke dalam lokal kita. Sehingga ketahanan ekonomi kita masih bisa steady naik. Nah, kemudian angka-angka, kan kalau berbicara pertumbuhan ekonomi itu ada faktor-faktor pengendalinya itu satu, konsumsi dalam negeri. Itu angkanya sekitar 55%-an. Investasi 28-30%, ya kan. Kemudian angka ekspor kita, ya angka ekspor kita ini sekarang relatif naik, ya kan. Bahkan kita plus sekarang antara ekspor sama impor. Sama yang terakhir adalah bicara government spend. Relatif angka-angka ini semua naik dan itu spendnya semua ada di dalam negeri. Ya kan, artinya sebenarnya ketahanan belanja atau ketahanan konsumsi dalam negeri kita itu masih kuat. Nah, itulah yang menyebabkan kita punya angka pertumbuhan ekonomi itu relatif naik. Negara-negara lain tidak mempunyai variabel yang hampir seperti negara kita. Karena kenapa? Indonesia kita punya sumber daya alam yang sangat luar biasa, semua dimensi.
agrikultur, oil and gas, mineral dan batu bara, ya kan? Nah, maka kedepannya itulah dalam sektor yang konsep yang masuk dalam cita hilirisasi adalah supaya kita tidak bergantung kepada negara-negara lain untuk belanja, sehingga sumber daya alam kita ini kita kelola sendiri, kita olah sendiri untuk bisa kita manfaatkan, dan ini juga untuk bisa menaikkan angka ekspor kita ke depan. Jadi kurang lebih begitu. Jadi Budi memang dan ya Patri. optimismenya nggak cuma di atas kertas gitu Bang ya. Iya, Di iya. bawah juga harusnya juga terasa. Jadi kan orang bertanya kenapa negara-negara lain ini kan sebenarnya kan impact situasi ini kan secara global. Tetapi memang orang lupa di negara kita ini ada variabel-variabel yang tidak dimiliki oleh negara-negara lain. Tetangga kita Filipina, mereka ketergantungan impornya sangat besar. Ya. Ya kan, jomplang antara impor dengan ekspornya mereka. Ya, begitu situasinya. Kalau pertanyaan sederhananya, apa iya sih memang Indonesia? Artinya apa? Bangsa ini sudah mulai bertahap pelan-pelan, ya kan, bisa mengelola kebutuhan negara sendiri. Makanya kan program presiden itu kita berbicara terhadap ketahanan pangan, ketahanan energi. Yang ujungnya itu berbicara terhadap semua kekuatan demand daripada konsumsi negara. 280 juta populasi negara, populasi yang besar bisa mengkonsumsi dari ini, maka roda ekonomi di dalam ini bergerak gitu loh kan. Tidak kelihatan kalau dari kacamata yang besar-besar memang kelihatan impactnya. Tetapi sekarang kalau saya bahasanya begini, negara ini pelan-pelan sudah bisa mengelola secara mandiri terhadap kebutuhan konsumsinya. Nah ini, tetapi tantangannya ke depan dengan inovasi, dengan riset teknologi, inilah yang diharapkan kita punya daya saing sehingga ke depannya ekspor kita, produk dalam negeri kita yang bahan bakunya ada di sini dengan inovasi, dengan ini teman-teman Gcraft kita dorong sehingga nanti bisa menaikkan angka ekspor. Nah ini baru nambah lagi nanti daripada stimulus daripada kemampuan kekuatan ekonomi itu. Oke, tepuk tangan dulu buat penjelasan Pak Todo ya. Mantap, memang beda kelas ya. Ya Tum ya. Nah kita ke Tum Fikar dulu sebagai Yang penting Tum Fikar aman dulu, Iya. aman. Acara PM Muhammadiyah aman. Aman Tapi soal tuduhan 2 periode tadi tuh gimana tuh? Diklarifikasi dulu tuh Tom Fikar tuh ya. Iya. Itu fakta atau fiksi itu? Berorganisasi itu Bang, kalau di Muhammadiyah itu ada yang kita sebut dengan al-muasyarah al-hasanah. Kebiasaan yang baik, ini dijaga turun-temurun. Dari periode pertama, periode Cak Nanto, kemudian ke saya. Kalau tingkat fenomenal, di Pemuda Muhammadiyah yang paling fenomenal itu ketua umum namanya Cak Nanto. Itu pun tidak membuat Cak Nanto mau 2 periode. Begitupun dengan saya. Jadi ini clear dan tegas. Jadi kalau di ayat itu la yastakdimuna wa la yastakhiruna sa'atan. Tidak dimajukan dan tidak dimundurkan sehari pun. Kira-kira begitu Bang kalau konteks Bang Todo tadi. Walaupun aspirasi banyak tuh tetap Tum Fikar akan teguh tuh ya dengan sikap Salah satu ini ya. internalisasi kader Muhammadiyah itu Bang, bahwa jabatan yang kita miliki itu tidak kemudian dipakai untuk kepentingan pribadi kita. Jabatan yang kita miliki itu sebagai penunjang dari dakwah gerakan. Kalau itu dipakai kemudian untuk kepentingan pribadi kita, maju 2 periode seumpamanya, itu mencederai sejarah panjang Pemuda Muhammadiyah yang tahun ini berusia 94 tahun. Mantap. Lu mau nanya apa Pak Ketum Fikar? buat TKI dolar naik ini untung apa enggak? Kalau bagi pekerja migran, apalagi yang basis penggajiannya itu pakai dolar, itu sangat menguntungkan keluarga di dalam negeri. Jadi remittance-nya naik, kemudian jangan salah, pekerja migran ini dalam sektor penyumbang devisa, Bang Todo ya mohon dikoreksi, itu nomor 4 Bang. Setelah migas, sektor migas. Jadi oke banget.
bagi pekerja migran Indonesia yang ada di luar negeri. Iya, mantap. Ada mantap. juga yang untung ya ternyata. Ada juga yang untung. Tum, tapi ini kan sebagai ketum pemuda Muhammadiyah, kemarin kan di pidato presiden, di DPR, salah satu yang di-highlight oleh presiden adalah bagaimana pemerintah mendorong semakin banyak anak-anak muda masyarakat kita yang jadi entrepreneur, yang jadi pengusaha. Jadi pemerintah menciptakan aturan iklim berusaha yang sangat baik sehingga mendorong orang-orang jadi pengusaha. Nah ini Ketum gimana nih ikut merangsang teman-teman pemuda Muhammadiyah jadi pengusaha, dan apa bedanya antara entrepreneurship dengan pengolah ya kan, tukang olah itu apa bedanya gitu? Mungkin bisa Jadi Bang, dijadikan kemarin juga. di pembukaan saya sudah sampaikan di hadapan Pak Wapres. Kalau ketemu aktivis ini 10 orang, 9 orang itu pasti pengolah. 1 orangnya calon pengolah. Industri Jadi- pengolahan. Jadi olah atau tidak itu tergantung dari niatnya. Selama ini saya kira bakat-bakat olahan yang dimiliki oleh teman-teman itu tidak terlepas dari resource yang memang harus mampu kita upayakan. Out of the box Bang. Bahasa sederhananya ngolah-mengolah. Bayangkan kita laksanakan kegiatan seumpamanya di Bali. Bagaimana cara kita bisa nembus Aji Krishna seumpamanya supaya turut membantu pelaksanaan acara, itu beragam, itu bagian daripada ilmu Itu entrepreneurship juga tuh ya, entrepreneurship juga tuh ya. Iya Bang. Bang Todo gimana caranya? Kalau kita hanya undang hadir datang, kita bikinkanlah forum. Apa susahnya kan? Apa susahnya? Kalau dengan Bang Kawendra ini selain berkawan, ini masalah mencari kelakuan baik juga kita Bang. Jadi seperti itu kira-kira Bang. Oke, kita Soal tadi situasi ya, saya sering dapat diskusi di internal kabinet itu soal gerakan di grassroots ini gimana menyikapi berbagai gerakan. Saya kadang memberi pemahaman kepada Bang Todo, kepada Bang Kawe. Aktivis itu Bang, kalau soal demonstrasi itu ada 4 macam. Demonstrasi pertama namanya demonstrasi reguler. Itu kita mau press bagaimanapun, pasti kawan-kawan itu tetap turun Bang. Apa demonstrasi reguler? Hari Buruh, Hardiknas, Hari Anti Korupsi Sedunia, itu Hari Sumpah Pemuda, pasti demo Bang kalau itu. Demo yang kedua namanya demo by accident. Ada kejadian, ada undang-undang naik harga BBM. Kayak kemarin ada kasus penyiraman, itu by accident Bang. Itu yang kedua. Yang kedua, yang ketiga Bang, namanya demo by order. Ada itu Bang. By order Tapi itu gimana ada tuh? yang keempat Bang. Ada yang keempat. Kalau jarak antara demo reguler, by accident, by order tidak ada atau agak jarang, ada namanya demo mengisi waktu. Kalau dulu Cak Nanto paling sering yang mana tuh dari demo 4 itu? Kombinasi dari keempatnya dia Bang. Oh ya. Demo toko serba ada kalau dia Bang. kalau Caranto yang 4 tadi dijadiin 5 tuh. Ya kan? Ya. Kalau Cak Nanto ada salah. 1A, 1B, 2A, 2B gitu. Jadi dikembangkan lagi sama Cak Nanto. Itulah skill entrepreneurship Iya, juga. Bang. Di Bali inilah pertama sekali saya mendengar istilah dari Cak Nanto 50-50 Madura. Iya. Berapa 50-50 Madura itu Cak? 70-30. Oke, kita ke KW lah. Weh, ini lu kan salah satu tugas lu adalah mencetak entrepreneur nih, membantu ekosistem entrepreneur ekonomi kreatif untuk bergerak. Ini kan teman-teman pemuda Muhammadiyah kan juga pengen jadi Aji Krishna lain di daerahnya masing-masing. Kan jadi entrepreneur, bisa berusaha, bisa ujung-ujungnya bisa jadi konglomerat kayak Todo Tua Pasar Ibu. Itu kan cita-cita semua entrepreneur tuh, jadi konglomerat kayak Todo Tua Pasar Ibu. Ya, Nah, menurut lu apa halangannya aktivis-aktivis ini bisa jadi entrepreneur yang sustainable kayak Aji Krishna lakukan gitu?
Thank you bro. Jadi gini, Ini jawaban mewakili diri sendiri atau mewakili Komandan Dasko nih kira-kira? Lanjut. jadi gini, entrepreneur itu sebetulnya bukan profesi, tapi lebih ke mindset. Kalau kita lihat dari awal. Kayak misalnya tadi Tum Julfikar bilang, teman-teman di sini teman-teman pemuda Muhammadiyah mengupayakan banyak hal untuk mendapatkan satu manfaat untuk kebersamaan. Itu udah bagian dari perjuangan entrepreneur. Mentalnya sudah ada tentunya. Kita tahu gimana Al-Farabi kan dulu. Al-Farabi itu pernah mengatakan bahwa salah satu masyarakat yang utama itu adalah yang saling tolong menolong dalam kebahagiaan. Nah, dalam artian kebahagiaan ini adalah nggak mungkin dicapai kalau misalnya mereka tidak bahagia, tidak mendapatkan manfaat. Tentunya pola menjadi entrepreneur itu sederhananya saat ini, apalagi dalam konteks ekonomi kreatif, by ide. Idenya itu harus ada dulu. Kita itu kadang mau jadi entrepreneur udah terbentur dengan sebuah narasi, waduh modalnya dari mana? Ya kan, koneksinya belum ada gitu kan. Mau tahu nggak cerita gue masuk ke Gerindra dan bisa ketemu Bang Dasko itu kayak gimana? Gimana? Coba. Ini baru mau gue tanya nih. Baru pernah mau gue ceritain nih. Itu pertanyaan gue sebenarnya. Pernah gue ceritain. 2009 lalu itu ada pasangan capres-cawapres, ya kan? Yang diusung oleh Gerindra, ya kan? Salah satunya. Itu ada kampanye di salah satu daerah di Bekasi, Bantar Gebang, kalau tahu teman-teman. Itu deklarasinya bos. Ya. Di situ W.S. Rendra membacakan puisi kalau nggak salah. Nah, disitulah Kawendra masukin organ tunggal dan sound system. Dan disitulah kenal Don 2009 lalu. Jadi kita melihat peluangnya bukan dari soal oke, ini konteks politik ataupun apa. Tapi gue bilang oke, kita masuk politik karena musik dari yang kita berikan manfaat dari proses kampanye saat itu. Jadi gue itu masuk politik karena musik sebetulnya. Nah jadi itu karena ngeliat peluang. Gara-gara organ tunggal lu masuk politik? Iya. Masuk Gerindra ya? Gila ya? Dari situ bikin lagu buat calon presiden, calon kandidat kepala daerah yang diusung oleh partai. Nah, jadi balik lagi mindset. Teman-teman, kadang-kadang ada narasi, wah pengusaha sekarang ini dipersulit. Apanya yang dipersulit? Bang Todo di sini sudah memangkas banyak regulasi yang luar biasa, gitu. Apalagi kalau dalam sektor ekonomi kreatif, per tahun ini 2026 negara mengalokasikan 10 triliun buat IP financing, pendanaan berbasis IP. 10 triliun. Pertama dalam sejarah. Dan Indonesia ini negara pertama di dunia yang punya Kementerian Ekonomi Kreatif. Indonesia ini adalah negara pertama di dunia yang punya Hari Ekonomi Kreatif Nasional. Bahkan subsektor-subsektor kita yang 17 itu diadopsi beberapa negara. Jadi POJK-nya udah ada, dulu itu PP-nya udah ada. UU-nya udah ada soal ekonomi kreatif, pendanaannya segala macam. Tapi kebentur oleh POJK-nya. Sekarang POJK-nya udah ada, anggarannya udah ada, alokasinya udah ada. Dan satu lagi, penilai kekayaan intelektualnya sudah ada 64 orang yang dilantik oleh Kementerian Ekraf. Jadi teman-teman semuanya, sekarang yang namanya lagu, yang namanya karya cipta, mau itu katakanlah teman-teman punya konsep drama, oke, punya skrip drama, itu bisa menjadi kolateral di perbankan. Tapi melalui kurasi-kurasi yang sedang dioptimalkan. Memang kemarin kebetulan saya kunjungan ke NTB sama beberapa himbara juga. Di sana lagi ngebahas bahwa salah satunya adalah Kur Ekraf yang 10T ini. Itu supaya tidak ada keraguan-raguan. Dan itu kalau ide kita itu, IP kita itu bisa jadi kolateral utama, bukan kolateral penunjang saja. Jadi ini lagi proses terus, insya Allah mudah-mudahan tahun ini tuh sudah ada beberapa yang berhasil dilakukan pendanaan berbasis IP seperti itu. Oke. Ya, jadi infrastruktur penunjangnya udah terus digas gitu ya. Udah. Jadi skrip drama aja bisa dapat modal. Wah, Kok lagu bisa. Cak Nanto bisa jadi konglomerat kalau gitu, skrip dramanya banyak dia. Ya. Jadi nanti ke depannya banyak. Nah, tadi kalau misalnya Bang Todo kan menyampaikan bahwa ini tuh adalah momentum sebetulnya. Ketika kita bicara, orang mungkin ketika Pak Prabowo mengatakan bahwa orang desa tidak pakai
Dolar. Buat gua itu adalah penegasan arah baru ekonomi kita. Kenapa? Bedanya saat ini cadangan devisa kita gede banget bos. Ada yang ngebentur-benturin. Dulu salah satu kewajiban pemimpin negara itu harus menjaga mata uangnya. Ya kalau polanya selalu konvensional. Tapi buat saya saat ini dengan cadangan visa kita yang 7 sampai 8,5 kali lipat dibanding krisis saat itu sangat kuat sekali gitu. Itu adalah momentum. Dengan harga dolar tinggi ini saat ini momentum apa? Produk-produk lokal kita kompetitif bos. Dan negara kita ini kan lagi shifting dari negara importir jadi negara eksportir. Bang Todo di kementeriannya hilirisasi, ini lagi digenjot terus. Pengolahan ya kan? Hilirisasi kan pengolahan ya kan? Jadi ini momentum baik. Nah, balik lagi tadi tuh pertanyaannya ketika Kawendra jadi vendor sound system tadi kan. Kalau kata Bang Todo, ketemu di tempat pembuangan sampah aja jadi gini, gimana ketemu di hotel ya kan? Enggak, maksudnya gini, ini buat teman-teman yang sekarang lagi memulai karir sebagai entrepreneur, sebagai mungkin ada yang sebagian yang mau ke politik juga gitu ya. Apa ya misalnya orang harus benar-benar mandiri dulu, punya uang dulu, jadi entrepreneur dulu baru bisa jadi masuk ke politik, atau itu bisa tumbuh bersama di politik atau seperti apa sih sebenarnya yang lu alami ya? Karena banyak kan narasi soal ongkos demokrasi yang besar dan lain-lain gitu. Gimana menurut lo? Sebelum bicara mandiri atau enggak, mindset kita harus dikuatkan, kita harus tahan banting, kita bisa mandiri atau enggak. Jadi buat gue mandiri itu justru adalah prinsip. Masalah di tengah jalan ada faktor-faktor yang ngebantu kita, itu adalah privilege buat jalan hidup kita tentunya kan. Nah buat gue, kalau kita melihat satu peluang, apalagi yang kita sukai, kan kalau dalam konteks perjalanan gue nih, gue memang di musik, bantu support alat musik itu kan bagian dari passion gue. Nah terus ketemu berbagai indikator-indikator lain, ini kan privilege tambahan kan. Nah tapi ada juga teman kita yang bisnisnya bahkan yang dia tidak suka, tapi ternyata jalan rezekinya di situ. Nah sekarang yang jelas peluang apa yang dilihat di depan, manfaatkan, optimalkan sebisa-bisanya, jangan sia-siakan karena saya rasa, gue rasa nih sekarang Pak Prabowo itu mindsetnya seperti yang disampaikan kemarin saat di DPR. Pengusaha harus sebanyak-banyaknya. Karena kenapa? Kita pengen jadi negara maju bos. Negara maju itu salah satu indikator pengusahanya harus bertambah terus. Kita 4% juga belum sekarang gitu. Jadi apalagi mau 7% biar makin optimal. Jadi teman-teman silahkan, makanya kadang-kadang nih kalau misalnya dalam satu forum, aku nge-challenge teman-teman, forum mahasiswa ataupun apa. Mudah-mudahan dalam 3 bulan dari sekarang ada yang ngasih kabar baik. Bang, tadinya kita belum punya usaha, tapi sekarang kita sudah punya bisnis kuliner di 8 Indomaret katakanlah, depan Indomaret atau di mana gitu kan. Nah justru itu kabar-kabar yang kayak gitu yang kita harapkan. Atau barang kita udah dijual di toko Krishna sekarang kan. Gitu. Nah, misalnya kan. Gitu. Ada Aji di sini yang selalu ngebuka ruang buat para pejuang Ekraf. Terima kasih Ji. Ya kan, teman-teman Gekraf di Bali juga menceritakan bahwa banyak dapat kolaborasi dengan Aji, dapat kesempatan itu yang harus kita optimalkan. Oke, sebelum ke Aji Krishna gue mau tanya ke Bang Todo lagi. Ini lanjut dengan pertanyaan tadi nih Bang. Mendorong entrepreneur dan ini kan aktivis-aktivis nih. Pengen juga jadi konglomerat kayak Todo Tua Pasar Ibu gitu kan. Ini Korea ini gimana nih biar bisa melenting ini Bang? Oke. Inilah kolaborasi pemuda Muhammadiyah ini harus kolaborasi ini kan. Mikrofon aja tuker-tukeran kan. Ya. Jadi kebetulan saya ini sudah hampir semua kita sentuh. Jadi kalau saya ditanya ini ilmu, saya pengusaha sebelum wakil menteri. Dulu pernah aktivis, organisasi. Jadi ilmu kita pertama itu yang sering sahabat saya Pak Fikar sampaikan. Basic utama kita ini dulu aktivis itu bisnisnya apa?
bisnis proposal, Pak. Gaspro. Jasa proposal. Sadar atau tidak sadar sebenarnya teman-teman, ini sebenarnya kan waktu kita berbisnis jasa proposal ini dulu, ya kan zaman kita aktivis ini, target kita kan bagaimana caranya kita bisa meyakinkan konsep kita, produk kita, bisa cair barang ini, ya kan? Itu fundamental itu, ya kan? Ini menurut saya hal yang kayak begini, ini teman-teman semua ini semua para pelaku Jaspro ini. Ya kan, apalagi ketua ininya mungkin bisa dibikin asosiasinya nih Pak, karena Bapak sering sebut, ya kan asosiasi pengusaha jasa proposal Indonesia. Ya betul. Apa itu namanya? Abjaspro itu lah gitu. Dan membuka Jaspro untuk korporasi-korporasi ya kan, Betul. butuh kan. Jangan-jangan lebih jago kawan-kawan dibanding para korporat-korporat ini kan Bang. Iya. Nah yang saya bilang tadi teman-teman sekalian, jumlah pengusaha kita ini 15 juta, ini yang terdata. Yang memiliki nomor induk berusaha. Ya kan, kalau kita hitung dalam total populasi penduduk 15 juta, taruhlah satu company melibatkan 3 orang, 45 juta. Ya kan, artinya ekosistem ini sebenarnya masih kecil. Ya kan, satu targetnya bagaimana dinaikkan. Yang memang relatif, ini mohon maaf, yang memang relatif kurang dan merupakan tantangan di negara kita ini berbicara terhadap inovasi. Karena industri kecil, menengah, pelaku usaha ini, industri ekonomi kreatif, kekuatannya itu adalah inovasi. Ya kan? Kekuatannya adalah inovasi dan daya saing produk yang diciptakan. Jaspro juga butuh inovasi. Jaspro kan Bang. fundamentalnya balik-balik lagi. Itu loh kan bagaimana caranya ya kan supaya konsep produk kita ini bisa cair barang ini kan. Karena tantangannya berat ini Pak. Ya kan apalagi yang dihadapi sudah hari kita datang sebelumnya sudah ada 5 yang duluan. Kita antrian ke-6 kan. Nyacar susah. Tetapi itulah seorang misalnya kayak Bliaji ini sebenarnya beliau menurut saya adalah orang yang bisa melihat titik celah itu. Bagaimana bisa mengkapitalisasi atau menginikan terhadap inovasi yang ada. Beliau paham betul bahwa Bali ini adalah daerah pariwisata, ya kan? Daerah pariwisata yang mungkin mohon maaf, di Bali ini hanya provinsi itu atau pulau inilah yang memiliki kelengkapan yang paling ini untuk menjadi sebagai destinasi wisata. Dan Bliaji ini melihat itu, jadi saya bilang itu inovasi, ya kan? Dan bagaimana inovasi ini dan juga kreativitas. Nah sekarang cuman memang PR besar kita daya saing produk sehingga kembali lagi barang-barang produk kita ini tidak hanya menjadi kebutuhan konsumsi nasional tetapi kita bisa dorong ke depannya. Kalau pertanyaannya bagi saya sih sebenarnya marilah kita mulai untuk menjadi entrepreneur, ya kan? Negara kita gampang kok bikin perusahaan, ya kan? Yang penting company-nya dulu ada dan kita melihat nggak usah susah-susah sebenarnya, ya kan? Karena hari ini dengan situasi global yang kayak begini, market itu adalah negara kita sendiri. Tinggal bagaimana cara berpikir kita, ya kan? Dengan kekuatan kerangka berpikir inovasi dan lain-lainnya dan juga daya saing daripada produk, harga dan lain-lainnya, nah itulah kita bisa bisa berkembang dalam dunia usaha. Bang, ini pertanyaan saya nih Bang, ada sebuah rasa penasaran ya. Tadi saya sempat membaca CV-nya Bliaji Krishna itu, saya lihat pendidikannya sampai SMP ya Ji ya. Dan di situ kita melihat bahwa apakah relevansinya sekolah tinggi dengan mindset entrepreneur itu ada hubungannya nggak sih sebenarnya Bang? Karena gini, Muhammadiyah ini kan basisnya kampus ya. Dan pemuda Muhammadiyah ini ya aset terbesarnya Muhammadiyah itu kan sekolah-sekolah dan kampus gitu. Nah tapi dengan semakin banyaknya sekolah Muhammadiyah, kampus negeri, tapi jumlah entrepreneurship kita nggak meningkat. Malah orang-orang kayak Aji yang mengisi celah itu yang tidak pernah mengalami proses pendidikan tinggi gitu Bang. Ini ada problem apa sebenarnya menurut Bang Todo? Ya mungkin pertama
Beli Haji ini belum pernah ikut dalam asosiasi itu tadi, jasa proposal itu. Ya, itu nanti Beli Haji bisa menjelaskan lah ya. Tetapi memang kontekstualnya dalam produk seperti Beli Haji ini satu dari sekian banyak. Saya orang yang tetap percaya bahwa sebenarnya salah satu fundamental daripada kita sebagai entrepreneur, profesional dan lain-lain itu adalah ilmu pendidikan. Dan saya juga mengetahui bahwa organisasi kemasyarakatan keagamaan yang besar seperti Muhammadiyah ini adalah salah satu kekuatan fundamentalnya mereka ini adalah di sektor pendidikan, ya kan. Jadi sebenarnya menciptakan karena ilmu pendidikan itu kan sebenarnya kerangka berpikir. Tinggal sekarang bagaimana kita mendorong ini ya, potensi-potensi sumber daya alam ini, ya kan, itu tadi bisa mempunyai kekuatan daya saing. Balik lagi, karena at the end seluruh orang ini dalam model persaingan dunia yang saat ini, balik lagi inovasi dan daya saing, hanya itu dua kunci utamanya. Dan kita sebagai orang yang berpendidikan tentunya kerangka berpikir kita jauh lebih advance, ya kan. Mungkin mohon maaf kalau seperti Beli Haji ini harus melakukan effort dalam skala yang jauh lebih besar, ya kan, karena pasti ada sesuatu yang sangat luar biasa yang beliau miliki sehingga beliau bisa jadi seperti kayak begini. Mau saya katakan juga ya, cuman terkadang kan begini, ada juga kelemahannya bagi negara kita ini yang boleh kita bilang semuanya di sini ada. Jadi kita terlalu terninamobokan mengkonsumsi apa yang ada aja, ya kan. Kalau saya dulu lahir besar di Sulawesi, orang di sana bilang ya udah nggak apa-apa kita tunggu aja pohon kelapa jatuh, hidup kok, gitu kan. Nah itu, ini yang memang mindset pola pikir. Nah inilah yang memang didorong dalam dunia pendidikan kita, teman-teman. Kita sudah harus mulai sadar karena populasi, keuntungan kita, untung kita punya populasi besar, ya kan. Tetapi negara-negara yang lain itu sekarang sudah mencetak bagaimana sumber dayanya ini, ya kan, bisa jauh lebih hebat dengan teknologi, nah ini semua basisnya ilmu pendidikan. Nah ini yang menjadi fundamental. Jadi Pak Presiden sendiri kan salah satu program utamanya berbicara mengenai sekolah rakyat, ya kan. Hampir anggaran pendidikan kita dan lain-lain itu memang punya rating yang paling tinggi terhadap spend kita dalam dunia pendidikan, karena at the end itu kekuatan kita terakhir ya bagaimana dengan pendidikan ini bisa menciptakan inovasi, daya saing ya, bisa menciptakan kemampuan teknologi dan lain-lain. Saya pikir itu. Oke, kita ke Beli Haji ya, Haji Krisna. Ya, silakan dijawab. Anda ini dengan kesuksesan hari ini ada sesuatu yang luar biasa tadi kata Bang Todo. Gimana sih ceritanya dengan orang yang katakanlah otodidak, tidak melalui pendidikan tinggi seperti kami semua ini kan melalui pendidikan tinggi, tapi minimal saya dan Budi lah itu kayaknya kekayaannya pasti jauh di bawah Haji Krisna ini kan. Walaupun kita sekolah kayaknya lebih tinggi ya gitu. Kalau Bang Todo kita nggak tahu. Kita nggak tahu. LHKPN bisa dicek. Tapi kita nggak cek. Oke silakan Ji, bisa diceritakan. Ya memang kalau bicara perjalanan hidupnya Ji itu nggak mudah ya. Ji sama istri itu hanya tamatan S2, SD SMP. Kita merantau ke Denpasar jadi tukang cuci mobil. Setelah itu kita berhenti jadi tukang cuci mobil, kerja di konveksi. Nah kita banyak dapat ilmu dari owner yang waktu kerja di konveksi. Dialah selalu mengajarkan suatu ketika kalau kamu jadi orang hebat atau sukses, jangan lupa selalu berbagi, jangan lupa selalu mengalah, dan ingat karma. Jadi apa yang saya lakukan selama ini, saya tidak pernah, teori itu penting, tapi jauh lebih penting teori langsung kita praktekkan. Jadi saya tuh kalau membuat sesuatu, ekspansi membuat sesuatu, saya nggak pernah minta pendapat dengan siapapun, termasuk keluarga. Karena semakin banyak minta pendapat, semakin kacau pikiran kita. Iya. Itu gimana tuh logikanya itu Ji? Bukannya semakin banyak pendapat, semakin yakin karena kita. Saya coba, saya waktu buka Krisna 1 2007,
Saya buka Krisna 1 2007, saya pasti komunikasi sama istri setuju. Nah setelah 2008 kita mau buka Krisna 2, istri nggak setuju. Kenapa nggak setuju? Alasannya udah baru 6 bulan juga udah mau buka Krisna 2. Iya kalau jalan, kalau nggak jalan bagaimana gitu. Nah jadi disitulah saya diam-diam, saya pinjam nama Pak Sidarta untuk membuka Krisna 2. Gitu, Pak Sidarta saya mau buka Krisna 2 tapi istri saya nggak setuju. Jadi pesan moralnya sekali-sekali melawan istri itu nggak apa-apa ya Ji ya. Bagi saya itu gini, jadi saya tidak minta pendapat dengan istri, yang penting kan tujuan saya baik. Di suatu ketika kalau usaha nggak jalan kan istri nggak tahu. Tetapi sampai saat ini kita mempunyai kurang lebih 41 outlet, 2 outlet nggak jalan masih oke lah. Dan apa yang disampaikan tadi oleh Pak Wamen dan ini termasuk juga produk dalam negeri itu dengan dolar naik. Kita harus mulai pikirkan bagaimana biar produk dalam negeri itu biar bisa diekspor. Nah kebetulan juga saya memang orangnya suka berkebun. Dari waktu masa pandemi saya merumahkan karyawan dan menjual beberapa mobil mewah. Dan di situ saya berkebun kacang kapri. Dan jadi kita membuat kacang aji. Dan sekarang ini kita menanam bawang kurang lebih 23 hektar. Mengikuti program Pak Sukipli karena beliau adalah teman saya dan sahabat saya. Kita menanam kurang lebih 23 hektar bawang. Dan kita nanti satu-satunya punya kampung UMKM di Indonesia dan di Bali. Dan saatnya UMKM jadi pengusaha. Dan saatnya UMKM punya usaha sendiri. Kita yang kasih tempat. Di situ lahannya dengan luas lahan 40 hektar di Bali Utara. Dan begitu juga buat teman-teman pemuda Muhammadiyah yang di Bali, Kajul punya produk oleh-oleh yang bisa dibuat di Bali. Kita akan kurasi produk-produk pemuda Muhammadiyah bisa masuk di Krisna. Tentunya saya harus kurasi dulu. Ini aktivis-aktivis ini terakhir nih Ji ya. Aktivis-aktivis ini kalau mimpi punya masa depan jadi pengusaha, apalagi konglomerat kayak Todo Tua, itu jalan pertamanya apa Ji? Yang harus mereka tempuh, jalan pertamanya dari jasa proposal ke jasa-jasa lain yang lebih konkret gitu Ji. Kalau saya tuh nggak pernah bermimpi ya. Saya sehari-hari hanya bekerja dan tidak pernah merasa jadi owner di perusahaan itu. Saya selalu merasa di Krisna itu saya kerja di situ dan dipercaya. Nah kalau saya di sana di Krisna itu merasa jadi owner, merasa jadi pengusaha, mungkin saya udah sombong sekali ya. Jadi saya sehari-hari bagaimana caranya saya merangkul, bagaimana caranya saya dengan karyawan itu tidak ada jarak. Saya membawahi karyawan 2.500 karyawan dan satu-satunya pengusaha di Bali yang mempekerjakan anak-anak disabilitas paling banyak adalah Krisna. Kita mempekerjakan anak-anak disabilitas di Krisna itu ada 70 orang. Kalau aturan pemerintah itu 2% wajib menerima anak-anak dari disabilitas, sedangkan kalau swasta 1%. Kita udah melebihi dari 4% dari jumlah karyawan. Mantap. Ji, saya mau nanya lagi nih, satu lagi nih Ji. Tadi Bang Todo kan biasa kalau senior datang belakangan gak apa-apa kan. Kalau kita harus nunggu senior tadi sama Tum Fikar juga sama Bang Kawendra di ruang tunggu itu. Kalau senior main musik bedanya sama kita main musik gimana Ri? Kalau kita main biola, kita yang ikut partitur. Kalau Bang Todo main biola, partitur yang ikut beliau bos. Itu bedanya. Terserah abang aja lah gitu ya. Nah jadi tadi tuh ada hal yang menarik tadi. Di dalam tuh ada wamen, ada anggota DPR Bang. Cuma Pak polisinya yang disalamin Aji Krisna. Yeah. Ini tinggi juga ilmu nih. Ini gue contohin ya. Coba ya. Pak polisi datang nih. Pangkat agak tinggi. Iya, padahal ini wamennya kawan Kapolri ini ya kan. Iya. Kurang apa lagi kan. Dan anggota dewannya pakai logo kancil di sini iya. kan. Ya, kurang apa lagi kan. Ya kan datang nih. Oh ya Pak Wamen ya. Haji siap. Gitu. Gue bilang ada yang lebih sakti dari apa. Karena Pak Wamennya sama yang DPR suka nekan polisi. Kalau pengusahanya Pak Haji suka membahagiakan polisi. Bener juga. Ini jawabannya. Iya. Coba kasih dulu Ji penjelasan itu Ji. Apa yang kami lihat tadi itu apa latar belakangnya itu? Iya. Refleksinya apa? Iya. Lesson learn-nya apa Ji? Jadi nggak laku pin kawan saya 2 ini nggak laku pinnya nih gara-gara Aji tadi itu. Iya, pakai pin kancil loh Ji. Iya. Itu kalau di Jakarta pin kancil itu bisa parkir di bundaran HI itu Ji. Iya. Saya apa ya?
ya inilah saya gitu. Saya nggak bisa melebihkan, nggak bisa mengurangi. Berarti keseharian saya, kehidupan saya lebih banyak bermasyarakat dan lebih banyak berbagi. Jadi usaha yang saya kerjakan, usaha yang saya rintis sampai saat ini sekian persen tuh setiap hari mungkin hampir 10 bulan tuh kita selalu banyak bermasyarakat. Kita kesehariannya lebih banyak di masyarakat. Jadi kalau mungkin teman-teman dari Pemuda Muhammadiyah mungkin kalau ngelihat Ji lebih banyak ada di pedesaan, berbagi dengan masyarakat, melakukan hal-hal yang apa ya, apalagi program pemerintah kalau udah bagus kita pasti support. Nah, Ya. ini kalau teman-teman aktivis hari ini ada yang mengkritik gini, salah satu senior saya namanya Cak Nanto lagi? enggak di organisasi kompetitor. Ya. Nusron Wahid, ya kan? Ini organisasi kompetitor. Ya, bekas ketua Banser nih ya. Ya, produk sejenis nih kan. Ini kompetitor dia kan. Iya. Nah, Nusron Wahid itu bilang gini, aktivis-aktivis itu katanya, sekarang lebih banyak mengawal bupati daripada mengawal rakyat katanya. Iya. Makanya sekarang rakyat gak ada yang dengerin aktivis katanya, gitulah kira-kira. Gitu. Makanya tadi Pak Polisi begitu datang, Aji. Wah. Nah, maksudnya gini Ji, apa manfaatnya bagi seorang entrepreneur bisa live in atau terus Hidup dengan rakyat. iya hidup dengan lingkungan, dengan masyarakat gitu. Karena kita punya duit sedikit aja tuh udah lupa sama kampung kita biasanya kan. Nah, bagi Aji itu apa pentingnya, apa sih? Apalagi manfaatnya apa gitu? Kalau Bang Todo nggak lupa kayaknya. Bang. Enggak, Kecuali Bang Todo ya. Iya, beda bos. Iya, ikat senior, main biola gimana? Partitur yang ikut beliau. Kalau saya tuh hidup tuh sederhana aja sebenarnya. Apa yang kita kejar gitu. Artinya mari sehari-hari kita bekerja bagi saya itu adalah investasi yang paling abadi adalah sahabat. Itulah. Mantap. Ri, gue mendengar dulu cerita Tom, waktu pandemi COVID, Bali adalah salah satu provinsi yang paling parah terkena dampak karena core-nya adalah pariwisata. Dan tentu saja industri UMKM, ekonomi kreatif dan oleh-oleh itulah yang pertama lumpuh. Dan Aji Krishna waktu itu rela tetap menjual sport car-nya dia dan mengeluarkan banyak uang untuk tetap menolong UMKM supaya tetap berproduksi dan tetap hidup nggak mati. Itu dahsyatnya, tetap menyerap UMKM itu kan itu yang bikin akhirnya beliau sangat dihormati. Berarti Aji Krishna adalah patriot. Merah putih Aji Krishna. Oke lah. Antek asing. Aji Krishna bukan antek asing pasti kan? Bukan, patriot ya kan. Iya. Asing ya, asing lagi. Asing ya anteknya Aji Krishna. Iya. Iya. Oke, kita penutup ya. Penutup, kita mulai dari siapa dulu? Dari Bang Todo dulu Iya, lah, senior kita mulai dulu. dari yang mulia. Jadi ada levelnya Bang. Kata Tum Fikar itu ada levelnya. Abang-abangan ini. Yang paling rendah Gue lupa. tuh. Kanda. Oh iya. Ya, Kanda itu Banyak arahan, banyak arahan, ngasih dikit. ada saya Iya. Iya. Di atasnya Kakanda. Ngasihnya sama banyaknya sama perintahnya. Ya, Iya. Nah, yang dia paling atas ini yang mulia nih. yang mulia. Ngasih terus nggak pernah perintah. Yang mulia Todo Tua Pasar Ribut. Ya. Oke. Jadi Silakan yang mulia. teman-teman, kalau menurut saya kunci yang paling utama jangan pernah kita lelah untuk berinovasi. Sebenarnya saya tadi berpikiran industri kreatif itu kan sebenarnya terjemahan daripada inovasi ya, betul Pak Kutub ya. Dan memang kalau Pak mau berbicara hilirisasi, kenapa hilirisasi itu kan menaikkan added value. Ya kan, menaikkan added value. Added value-nya bisa dinaikkan karena di situ ada faktor inovasi yang menciptakan kreativitas. Ya kan? Negara kita ini punya berbagai macam hal karena saya kurang lebih 2 tahun di Kementerian Investasi saya melihat beberapa investasi-investasi yang masuk ya paling sederhana misalnya ini yang bulan Juli akan berproduksi pabrik kelapa, investornya Cina
itu serapannya satu hari 1 juta butir kelapa. Di Morowali dia bikin pabriknya. Jadi itu salah satunya nanti produknya itu akan dibawa untuk konsumsi di Cina. Jadi kalau kita ngeliat itu semua, dia jadi santan, dia jadi apa-apa macam-macam. Dengan inovasi, dengan kreativitas sebenarnya kan kalau Pak Madi bilang kelapa di kita biasa kita konsumsi, santan biasa. Tetapi misalnya santan yang rasa kopi, santan yang rasa itu ya kan. Jadi negara kita ini jangan terus jadi follower, mengikuti tren, memakai produk, mengkonsumsi produk. Kan negara kita ini selalu mengikuti tren. Padahal ya kan sumber-sumber komoditinya ada di sini. Bahan baku dari kita. Bahan bakunya di sini gitu loh. Ya kan durian di kita, di sana bikin jadi keripik durian di negara orang, diimpor ke sini jadi tren. Tapi ya kan? jadi biasanya kritiknya kan nggak efisien kalau kita yang produksi, Bang. Apa problemnya? Betul, gak efisien dan kita juga mengkonsumsi yang nilai value-nya terbesar ada di negara lain. Ya kan, bahan baku di kita. Tetapi karena inovasi dan kreativitas yang memiliki added value yang besar itu di negara lain. Masuk ke negara kita lagi kita mengkonsumsi itu. Ya kan, jadi kunci utama daripada itu. Dan ruang ini masih sangat besar. Kenapa industri kreatif ini salah satu industri yang kita dorong dan sekarang ini menurut saya sudah harus menyadarkan terhadap bangsa kita sendiri, memang industri ini yang harus secara besar-besaran kita dorong. Karena semua dunia ini sedang dalam posisi sulit, maka semua negara pun berpikir bagaimana dia bisa struggle, dia bisa punya kemandirian, bertahan dalam mengelola kehidupan bernegaranya, ya salah satunya itu. Ya tinggal memang kunci utamanya ruang di ekonomi kreatif dan UMKM ini sangat besar, maka diharapkan apalagi ini forumnya forum teman-teman pemuda Muhammadiyah yang kita ketahui bahwa salah satu fundamental kekuatan mereka ini di dunia pendidikan yang sangat baik. Tinggal bagaimana ini kita dorong pemahaman sumber daya manusia yang luar biasa ini untuk semakin konteksnya punya kemampuan lebih advance lagi ya, khususnya dalam industri kreatif, cara berpikir, inovasi. Nah itu fundamentalnya sudah bagus. Ya mohon maaf terkadang kalau kita dibilang bangsa kita ini kebanyakan sumber daya manusianya sudah terlalu menikmati apa yang ada, sehingga itu juga mendorong relatifly kita menjadi lebih malas berpikir, malas berkreativitas, malas berinovasi. Kalau kayak Beli Aji ini kalau kita dengar ini memang sudah tidak ada jalan lagi. Ya kan? Kondisional lah yang mau bentuk itu. Iya betul. Tetapi kan balik lagi saya bilang, kondisi-kondisi begini sebenarnya kan satu dari beberapa. Secara general ya kan, nah itu kita harus menciptakan dan mendorong di sana. Teman-teman perlu ingat bahwa kembali lagi negara kita ini, Pak Presiden itu nggak pernah salah. Negara kita ini negara kaya, sumber daya alam semuanya ada di sini. Saya itu juga berkali-kali berpikir, sering berketemu dengan negara lain, berbicara strategi investasi mereka di negara kita atau di negara lain. Saya selalu berpikir, iya ya, Indonesia ini semua ada, ya kan? Mau ada negara yang kuat di oil and gas, tidak punya kekuatan di agrikultur, tidak punya kekuatan di industri marine, kita semua ada. Cina, ya, mereka itu sekarang punya isu blood security food. Karena kenapa? Mereka hanya memperbolehkan menangkap ikan itu 1 tahun hanya boleh 8 bulan. Kenapa? Karena kalau 12 tahun mereka full itu ikannya habis. Sedangkan di kita, teman-teman di wilayah timur itu mau sampai mampus juga nangkap ikan ada. Ya kan? Tapi ikan yang ditangkap akan begitu-begitu aja. Industri kreatifnya, inovasinya yang tidak kita bentuk, ya ikan ini dibawa keluar, ya kan, diolah di sana, edit value-nya dinaikin, balik ke sini kita konsumsi dan kita mampu membayar terhadap itu. Itu loh. Ini jadi inilah yang menjadi sebenarnya yang menjadi tantangan bagi negara kita sendiri.
Jadi khususnya bagi ini ya saya pikir ketua umumnya dan ini memang kita harus mendorong bagaimana pemanfaatan daripada sumber daya alam ini tidak perlu terlalu susah-susah ya kan. Salah satu industri ekonomi kreatif ini menjadi salah satu industri yang perlu kita dorong untuk meningkatkan inovasi daripada added value product sehingga bangsa kita ini juga bisa mengkonsumsi dan added value daripada apa yang kita konsumsi itu bisa dirasakan dan dimanfaatkan oleh bangsa sendiri. Saya pikir itu dari saya. Terima kasih. Bang, tunggu bentar. Itu- Dia yang terakhir banget nih gue tanya. Proposal. Sebagai orang yang sering dikirimi dan dititipi proposal seperti apa yang langsung abang hiraukan, abaikan, dan proposal seperti apa yang abang akan baca dan abang akan eksekusi? Ya. Atau Kalau proposal dalam situasi sekarang tergantung angka aja bos. Kira kita lihat angka kan. Kalau cocok masih mampu-mampu, itu langsung cepat itu aja. Dan itu tadi gua menggarisbawahi satu kalimat Bang Todo tadi. Apa tuh? Di Indonesia ini semuanya ada. Nah, bahkan kalau buat Cak Nanto yang nggak ada pun bisa jadi ada, Bos. Iya. Cak Nanto itu prinsipnya gini, Ketum. Waktu itu dibilang, sini Bud, tak ajari kamu cara bermain. Gimana? Ini ada hitam, ini ada putih, ya kan? Kalau mau putih, gimana? Ini ada hitam, ada putih dijadiin abu-abu dulu, Tum. Ya. Kalau hitam harga segini, putih harga segitu, Tum. Iya. Jadi kamu rumusnya jadikan abu-abu semuanya. Nah, nanti kamu kalau mau hitam ada harganya, putih ada harganya, caranya gini. Itu ya betul. Itu pokoknya inovasi dan kreativitas. Kreativitas. Hikmah Kasih dan penutup dulu. pesan terakhir. Ya. Wisdom. Cek. Teman-teman semuanya yang hadir hari ini terima kasih tentunya sudah memberikan forum ketum dan teman-teman semuanya yang sudah memberikan kesempatan untuk berbicara banyak soal ekonomi kreatif. Kalau kita sedikit bercerita tentang ekonomi kreatif, peluangnya lagi besar, bahkan Ketua Majelis Tinggi Gcraft Prof Dasko itu mengatakan perekonomian dunia sedang shifting dari ekonomi ekstraktif ke ekonomi kreatif. Artinya apa? Peluangnya besar. Saya lihat peluangnya besar seperti apa? Kalau kita cek ternyata 7 dari 10 orang terkaya di dunia itu mainnya di sektor kreatif ternyata sekarang. Jadi kesempatannya besar sekali. Nah, apalagi kalau kita mungkin agak sedikit menukil salah satu kalimat luar biasanya Ibnu Khaldun itu, peradaban yang tumbuh itu adalah karena ada kerjasama terus-menerus manusia untuk saling tolong-menolong. Nah, dalam perekonomian tentunya salah satunya. Kalau kita lihat ekonomi kreatif ini, di sini erat sekali dengan faktor tolong-menolong. Contoh sederhana. Kalau teman-teman mungkin main ke Mandalika, NTB, itu souvenirnya yang memproduksi itu adalah teman-teman Gcraft NTB. Yang bahan bakunya disupport oleh Gcraft Jawa Barat. Yang modalnya disupport oleh Gcraft Jakarta. Disitulah tolong menolong. Gcraft Jakarta disupport sama siapa? Bang Todo. Betul. Jadi teman-teman semuanya terima kasih sekali lagi kesempatannya. Ekonomi kreatif ini masa depannya Indonesia. Ayo sama-sama, peluangnya besar sekali. Karena dari semenjak kita lahir hingga menghembuskan nafas terakhir tidak pernah lepas dari produk Gcraft. Kan gak mungkin ada yang lahirnya gak di bedong. Itu produk Gcraft. Ketika nanti di hari akhir kita mungkin ada yang pakai kain kafan, kain batik, bahkan dengan peti jenazah itu juga produk Gcraft. Dan yang kita konsumsi sehari-hari, pakaian yang kita pakai adalah produk Gcraft. Jadi produk kreatif itu melengkapi kehidupan manusia dari semenjak lahir hingga menghembuskan nafas terakhir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haji, kasih dulu Ji penutup. Penutup dulu kesan-kesan hari ini dan Ya, buat dari teman-teman pemuda Muhammadiyah, kalau Ji itu simpel, LPK lihat tiru kembangkan. Karena contoh pertama waktu 2007 buka Krishna, tanggal 16 bulan 5, 2007 dibuka Krishna. 1 bulan 2 bulan pertama itu nggak dapat kunjung. Saya mintalah teman-teman yang punya mobil, tetangga yang punya mobil dan teman, saya pinjam mobilnya, saya parkir di depan Krishna. Paling tidak orang ngelihat
Gila, Krishna baru buka 1 bulan 2 bulan udah ramai banget. Demi Tuhan nggak ada pengunjung di dalamnya. Iya. Artinya saya tidak sekolah tapi saya punya strategi. Itu cara saya yang pertama. Caranya selama 1 bulan tuh teman mobil-mobil keluarga atau teman tuh saya pinjam kurang lebih 6 mobil saya taruh di parkiran Krishna. Pagi saya taruh, malamnya sorenya saya jemput keluarga yang kerja di perkantoran anterin mobilnya. Jadi kan dari pagi dari jam 8 sampai jam 4 tuh kan kelihatan di Krishna itu kan penuh. Padahal nggak ada tamu, demi Tuhan nggak ada tamu. Nah begitu buka Krishna 2008 mulai rame. 2008 buka Krishna yang kedua mulai rame. Begitu buka Krishna ketiga gilirannya sekarang begitu Krishna ketiga kan ramai sekali. Jadi kalau orang ke Krishna itu kalau tidak belanja jangan pernah parkir di Krishna. Karena kan Krishna pertama masih sepi, 2, 3 udah ramai banget. Jadi kalau sekarang kalau Krishna 2 masih bisa keluar teman-teman yang parkir di situ masih boleh. Tapi di 2029 kita kekurangan parkir sampai saat ini pasti bapak-bapak tahu kalau Sabtu Minggu kalau ke Krishna itu susah parkir. Tapi sekali lagi tahun ini 2 bulan lagi kita akan perluasan di Krishna Sunset, yakin tidak akan menimbulkan kemacetan lagi. Terima kasih. Oke, terima kasih Ji. Terakhir Ketum itu kemarin pidatonya Wapres sahabatku itu gimana sih ceritanya? Apa Wapres apa? Sahabat kami. Oh iya betul. Ya kan? Di Sahabat zaman perjuangan, sejarah itu Iya. tidak bisa kita pilih. Yang mendampingi kita untuk membuat sejarah. Teman hidup bisa kita pilih. Tapi orang yang mendampingi kita untuk mewujudkan sejarah itu tidak bisa kita pilih. dan terima kasih Mas Wapres ada menjadi bagian dari sejarah kami. Wah. Ya Ngeri. kalau itu Coba secara kalau- serius kami sampaikan bahwa ikhtiar politik pemuda Muhammadiyah yang selalu menjadi tema utama dalam setiap periode pemuda Muhammadiyah dari periode-periode sebelum saya, salah satu ikhtiar politik pemuda Muhammadiyah yang paling sukses adalah ikhtiar politik bergerak 1912 yang mengusung pasangan Prabowo Gibran. Cananto nggak? Ini supaya- bentar. Saya nggak lihat Cananto tepuk tangan tadi itu. Ini karena kita teringat satu kutipan banyak yang ramai di akhir cerita tetapi sepi saat bab perjuangan ditulis. Waduh itu. Saya ingin menyampaikan kepada kawan-kawan sekalian, ingat 3 basis kemarin yang kita sudah sepakati, basis sosial, basis massa yang kita miliki, itu harus ada, harus Anda garap. Ada satu nasihat dari Mas Aminuddin Ma'ruf waktu itu. Yang tidak hadir hari ini ya. Lu bisa menang di seluruh Indonesia. Bergerak 1912, relawan lu bisa memenangkan pasangan 02 ini di seluruh Indonesia. Tapi kalau di TPS dekat rumah lu kalah, lu nggak kerja bro. Artinya apa? Jangan sampai kita hebat di luar, tetapi justru melupakan basis utama kita, yakni di mana kita berada. Iya. Betul Tum. Kalau kata Bang Todo mungkin kalau kita nggak kerja orang lain yang kerja tuh. Ya. Artinya Bang, basis massa tadi supaya jurus olah-olah, jurus klaim-mengklaim itu tidak menjadi penyakit yang terus menular. Yang kedua adalah basis keterampilan, skill base. Ini penting, apalagi dalam era yang sedemikian competitiveness ini. Yang ketiga adalah basis intelektual. La gurba lil fadili wala watan lil jahili. Tidak ada keterasingan bagi orang yang pintar. Dan tidak ada satupun tempat di dunia ini yang mau menerima orang-orang yang bodoh dan tidak memiliki inisiatif. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Tum, ada pertanyaan terakhir Tum. Udah ditutup aja sama dia kan. Saya udah dikode-kode sama Pak Sekje. Ya, ada satu pertanyaan terakhir. Kalau di TPS Pak Amin Rais itu Pak Jokowi yang menang itu artinya apa Tum? Itu artinya bergerak 1912 bekerja secara efektif. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Teman-teman, sebelum kita tutup, kita akan saksikan sebuah video berikut ini. Silakan.